Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi membahas materi selanjutnya dari kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu sekarang memprediksi terbentuknya endapan. Oke, bagaimana sih kita bisa memprediksi terbentuknya endapan? Misalkan seperti ini. Misalkan kalian mencampurkan dua buah larutan dalam gelas kimia. Misalkan yang pertama kalian campurkan adalah AgNO3. Yang kedua, kalian tambahkan larutan NaCl ke dalam gelas kimia ini. Nah, antara AgNO3 dengan NaCl itu kan terjadi reaksi. Reaksinya adalah kalau dituliskan AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous itu menjadi AgCl adalah zat yang sukar larut plus NaNO3. Nah, di sini ada terbentuk AgCl zat yang sukar larut. Nah, zat yang sukar larut ini AgCl, jika kalian menambahkan AgNO3 dan NaCl, kemungkinannya adalah ada 3. Yaitu yang pertama, AgCl-nya masih dalam bentuk larutan atau masih larut. Yang kedua, dia tepat jenuh. Tepat jenuh itu adalah tepat saat akan mengendap. Atau bahasa lainnya, jika ditambahkan tuh tidak ada yang bisa larut lagi tapi belum terbentuk endapan. Itu namanya tepat jenuh. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah sudah terbentuk endapan. Atau dikatakan sudah jenuh. Nah, 3 kemungkinan ini kaitannya sama syarat dia terbentuk endapan atau tidak, yaitu jika dia masih larut, jika Ksp-nya itu lebih kecil daripada nilai Ksp. Terus jika dia tepat jenuh, itu jika nilai Ksp sama dengan nilai Ksp. Jika dia terbentuk endapan, jika nilai Ksp-nya lebih besar dari nilai Ksp. Apa itu Ksp? Ksp itu rumusnya sama kayak Ksp. Ya, hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Jadi Ksp itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Nah, jadi rumus Ksp itu sama kayak Ksp, cuma kalau dia memprediksi terbentuknya endapan, itu nilai Ksp-nya sudah diketahui. Sedangkan Ksp ini hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien, ini berdasarkan percobaan yang dilakukan. Ya, ini syarat dia larut atau tepat jenuh atau terbentuk endapan. Sudah bisa dipahami ya syaratnya? Oke, kalau sudah, saya hapus. Oke, contoh soalnya sih bagaimana memprediksi terbentuk endapan. Contohnya adalah misalkan jika 10 mili. Jadi contoh soal 10 mili CaCl2 0,2 molar dicampurkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,02 molar.
QSP CaOH2 sama dengan 8 kali 10 pangkat 6. Nah, periksalah berdasarkan perhitungan apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, jika kita mencampurkan dua buah larutan ini, kemungkinannya kan tadi ada 3, larut, dia tepat jenuh, atau dia mengendap. Kita cek, berarti kita cek QC-nya ya, QSP-nya. QSP mana yang mau dicek? QSP yang sudah diketahui data KSP-nya. Jadi kan kita membandingkan antara QSP dengan KSP ya. Jadi yang mau dicek adalah CaOH2. Nah, CaOH2 KSP dari dia, berarti zat yang mau kalian cek adalah CaOH2. Oke, kalian uraikan CaOH2 itu kan kalau terurai jadi Ca2 plus 2OH-. Nah, berarti QSP-nya, ingat QSP itu rumusnya sama kayak KSP ya, hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Berarti konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH- pangkat 2. Nah, CaOH2, Ca asalnya dari mana? Yang ada Ca-nya dari sini, dari CaCl2. Ini kan ada CaCl2, ada ion Ca2 plusnya. OH asalnya dari mana? Dari NaOH nih. Di sini ada ion OH-nya. Nah, biar mudah, kalian uraikan aja dulu. CaCl2 itu kan CaCl2 terurai jadi Ca2 plus 2Cl-. Ya. Sedangkan NaOH itu dia terurai jadi Na plus OH-. Nah, kalau dicampurkan, ini kan konsentrasi ya. Konsentrasinya, ini ada konsentrasi nih. Konsentrasinya nggak boleh langsung dimasukkan. Kenapa? Karena kalau sudah dicampurkan, kan volumenya berubah tuh. Jadi konsentrasinya berubah. Konsentrasinya yang baru, di sini konsentrasi yang baru itu adalah mol per volume total. Ya, konsentrasi yang baru mol per volume total. Nah, berarti kita cari molnya dulu. Molnya CaCl2, molnya berapa? Mol M kali V ya. Berarti ini molnya sama dengan M kali V 10 dikali 0,2, berarti 2 milimol. Kalau di sini 2 milimol berarti Ca-nya 2 juga ya, 2 milimol. Nah, terus kemudian Cl- ya Cl- nggak usah sih sebenarnya ya, karena yang kita butuhkan adalah CaOH, berarti ion Ca2 plusnya dan ion OH-nya. Oke, berarti NaOH berapa molnya? 10 dikali 0,02, berarti 0,2 milimol. Berarti di sini koefisiennya sama ya, koefisiennya sama, berarti di sini 0,2 milimol juga. Nah, kalau sudah, kalian masukkan ke sini Ca mol per volume total, berarti Ca-nya di situ 2 milimol sama dengan 2 per volume totalnya jadi 20 pangkat 1 kali OH-nya berapa mol? 0,2 milimol per berapa mililiter volume totalnya? 20 mililiter. Oke, berarti tinggal dihitung. Ini dipangkatin 2, jangan lupa ya. Oke, tinggal dihitung nih. Ini coret ya. Berarti 1/10 sama dengan 10 pangkat min 1. Dikali ini 0,2 itu kan 2 kali 10 pangkat min 1. 2-nya coret nih ya. 2-nya coret, berarti ini 10 ke atas 10 pangkat min 1, berarti kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti 10 pangkat min 4. Berarti QSP-nya sama dengan 10 pangkat min 5.
Nah, terus ini adalah hasil QSP dari ClH2. Terbentuk endapan atau tidak? Kita cek, kita bandingkan dengan nilai KSP-nya. Nilai KSP-nya di sini 8 kali 10 pangkat min 6. Berarti QSP-nya itu lebih apa dibandingkan KSP? Min 5, ini min 8. Berarti QSP-nya lebih besar daripada nilai KSP. Berarti artinya dia sudah terbentuk endapan. Sudah terbentuk endapan. Nah, inilah contoh soal memprediksi terbentuknya endapan. Jadi, memprediksi terbentuknya endapan itu kita hitung nilai QSP-nya, lalu kita bandingkan dengan nilai KSP. Nah, ini sebenarnya ada triknya nih. Ada triknya. Kan yang dimasukkan ke sini adalah konsentrasi yang baru. Konsentrasi berdasarkan mol per volume total. Kalau volume yang ditambahkan sama, artinya volume totalnya adalah 2 kali volume awal kan. Nah, kalau volumenya kan molaritas itu adalah M per V. Jadi molaritas itu berbanding terbalik terhadap volume. Nah, kalau volumenya adalah 2 kali volume awal, itu pasti molaritasnya adalah setengah kali molaritas awal. Nah, ini ada triknya. Coba kita buktikan, benar nggak? Ini kebetulan volumenya sama-sama 10 ya. Jadi volume totalnya kan 20, berarti volume totalnya 2 kali volume awalnya masing-masing dia kan. Oke, berarti kalau di sini konsentrasinya 0,2, berarti molaritasnya jadi setengahnya, berarti 0,1. Betul nggak 0,1? Betul konsentrasinya ya. Terus yang ini OH- 0,02, berarti setengahnya 0,01 ya. 0,01 dikuadratin kan tadi 0,04, berarti konsentrasi si OH-nya 0,01. Betul ya. Jadi ini triknya ya kalau mau menghitung konsentrasi zat yang baru. Jika volumenya sama atau volumenya 2 kali volume awal, langsung aja konsentrasi yang baru itu merupakan setengahnya dari konsentrasi awal. Nah, itu triknya. Oke, sampai sini. Ini contohnya sudah. Oke, kalau sudah saya hapus lagi ya. Hapus. Kalau mau difoto, oke sudah ya. Nah, terus kemudian baiklah, kita balik lagi. Di sini membahas soal yang berkaitan dengan memprediksi terbentuknya endapan. Nah, ini contohnya ada soal yang bagus. Sebanyak 50 ml suatu larutan MSO4 0,01 molar ditambahkan 50 ml larutan yang mengandung NH3 dan NH4Cl masing-masing 0,1 molar. KB NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Diketahui nilai KSP MOH2 sama dengan 10 pangkat min 15. Ditanyakan apakah terbentuk endapan atau tidak. Oke. Terbentuk endapan dia atau tidak, berarti kita cek QSP dari MOH2 ya. MOH2 kalian uraikan, dia terurai menjadi M2+ plus 2OH-. Berarti QSP-nya adalah konsentrasi M2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. M-nya asalnya dari mana? M-nya asalnya dari sini. Ya. Lihat, kalian lihat nih.
Volumenya sama-sama 50 mili kan? Berarti volume akhirnya 2 kali volume awal. Berarti konsentrasinya adalah setengah dari konsentrasi awal ya. Langsung aja. MSO4 itu kan dia nanti terurai jadi M2 plus SO4 2 min. Ini kan M-nya 1 ya, berarti konsentrasinya 0,01, berarti konsentrasi yang baru adalah setengahnya. Berarti setengah kali 10 pangkat min 2. Dikali OH- asalnya dari mana? Dari sini. Coba kalian baca baik-baik. 50 mili larutan yang mengandung NH3 dan NH4Cl. Nah, ini apa nih NH3? NH3 adalah basa lemah, sedangkan NH4Cl adalah garamnya kan? Garamnya dari NH3 atau konjugasinya. Ingat pelajaran sebelumnya. Jadi, kalau sudah ada basa lemah dengan garam konjugasinya, dia pasti membentuk baper basa. Berarti ini ada OH-. OH-nya berasal dari buffer basa dia, yaitu buffer basa OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali valensi. Tinggal dimasukkan Kb nya 10 pangkat min 5 dikali mol basa. Kan 50 mili larutan yang mengandung ini dan ini. Jadi molnya M kali V ya. Oke, berarti 50 dikali 0,1 adalah 5. 5 per mol garamnya juga sama ya. Berarti 5 dikali valensinya adalah 1. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi yang berasal dari buffer basa 10 pangkat min 5. Nah, setelah dicampur berarti konsentrasi yang barunya jadi setengahnya ya. Jangan lupa setengah dari 10 pangkat min 5 pangkat 2. Berarti sama dengan setengah kali 10 pangkat min 2 kali setengah berarti 1/4 kali 10 pangkat min 5 min 10. Berarti sama dengan 1/8 dikali 10 pangkat min 12 atau 1/8 kan 0,125 atau 1,25 dikali 10 pangkat min 12 berarti min 13. Nah, yaudah tinggal kamu bandingkan dengan data KSP-nya. Ternyata KSP-nya lebih min 13 sama min 15, berarti dia lebih besar ya, lebih besar daripada KSP. Berarti dia pasti akan terbentuk data. Nah, ini contoh soal yang berkaitan sama memprediksi terbentuknya endapan. Satu lagi ya contoh soalnya, sudah saya hapus ini. Sudah saya hapus. Oke. Ada soal. Di sini diketahui KSP MgOH2 itu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 11. Jika larutan MgCl2 0,2 molar, jika larutan MgCl2 0,2 molar dinaikkan pH-nya dengan menambahkan NaOH, endapan akan mulai terbentuk kira-kira pada pH berapa?
sini biar gampang ininya saya jadikan 10 kuadrat min 11 aja ya. Oke. MgCl2 0,2 molar dinaikkan pH-nya dengan menambahkan NaOH. Endapan akan mulai terbentuk pada pH berapa? Nah, intinya di sini nih, endapan akan mulai terbentuk. Endapan akan mulai terbentuk itu saat Qc-nya sama dengan Ksp. Berarti Q atau Qsp sama dengan Ksp dari siapa? Dari yang diketahui datanya yaitu MgOH. Nah, berarti Qsp rumusnya apa? MgOH2 kalau diuraikan. Oke, di sini reaksi penguraiannya saya tulis ya. MgOH2 itu kalau terurai jadi Mg2 plus 2OH min. Berarti rumus Qsp-nya adalah konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2 sama dengan Ksp-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 11. Nah, Mg2 plus Mg-nya dari mana? Dari sini nih, MgCl2. Kalau diuraikan Mg-nya ada 1 ya, berarti dia konsentrasinya sama 0,2 molar. Nah, konsentrasinya berubah nggak? Lihat di sini ada volumenya nggak? Kan nggak ada volumenya. Kalau nggak ada volumenya, konsentrasinya sama dengan konsentrasi awal, ya. Jadi langsung masukin aja konsentrasinya sebanyak 0,2 molar MgCl2. Berarti Mg2 plusnya juga 0,2. Berarti di sini 0,2 molar kali OH-nya. Dinaikkan pH-nya dengan menambahkan NaOH. Berarti menambahkan NaOH kan ada OH-nya dari sini ya. Nah, ini OH-nya yang ditanya. Akan mulai terbentuk pada pH berapa? Pada konsentrasi OH- berapa? Berarti ini OH-nya yang ditanya. Kuadratin sama dengan 10 pangkat min 11. Berarti OH- kuadrat sama dengan 10 pangkat min 11 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan setengah kali 10 pangkat min berapa nih? Min 10. Setengah kali 10 pangkat min 10. Berarti OH- kan OH- kuadrat, berarti OH-nya sama dengan akar dari setengah kali 10 pangkat min 1. Oke, akar setengah ini kan 0,5 ya. 0,5 berarti 0,5 kali 10 pangkat min 10 dijadikan 5 kali 10, berarti 5 kali 10 pangkat min 11 atau 50 kali 10 pangkat min 12 atau 50 kali 10 pangkat min 12 sama aja ya. Oke, berarti 50 itu 49 mendekati ya, berarti 7 kali 10 pangkat min 6. Berarti konsentrasi OH-nya 7 kali 10 pangkat min 6, berarti POH-nya sama dengan 6 min log 7, berarti pH-nya 8 plus log 7. Berarti endapan akan mulai terbentuk saat pH-nya adalah 8 plus log 7. Nah, itu di sini kata kuncinya ya. Jadi kalau ada kata-kata endapan akan mulai terbentuk berarti saat Qsp-nya sama dengan Ksp. Oke, dari 2 contoh soal itu mudah-mudahan paham ya mengenai memprediksinya terbentuk endapan atau tidak. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum.